Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar kimia asik dan menyenangkan bersama Ibu Aisyah. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik terdahulu mengenai sistem koloid. Kita akan memasuki materi sifat-sifat koloid. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah melalui pembelajaran project based learning berbasis pemanfaatan teknologi media digital dengan pendekatan computational thinking, diharapkan peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat koloid dan merancang percobaan koloid dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Mari kita simak tayangan berikut ini. Fenomena apakah ini? Bisa kita amati bahwa langit berwarna biru di siang hari dan jingga di sore hari. Kemudian kita simak lagi tayangan berikutnya. Nah, apa yang dapat kalian amati dari peristiwa ini? Mengapa cahaya tersebut dihamburkan? Nah, fenomena ini merupakan aplikasi dari sifat koloid. Sifat koloid yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ya, bila seberkas cahaya dilewatkan pada suatu sistem koloid, maka cahaya akan dihamburkan sehingga berkas cahaya akan tampak pada pengamatan. Bisa kita amati di sini, pada larutan, cahaya yang dilewatkan akan diteruskan oleh sumber cahaya. Ini membedakan antara partikel koloid, larutan, dan suspensi. Sifat selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown ini dikemukakan oleh Robert Brown, yaitu berupa gerak zigzag dari partikel koloid yang terus-menerus dan hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Bisa kita lihat dan kita amati pada simulasi berikut gerak zigzag. Gerak ini terjadi akibat tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerak Brown dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik akan semakin besar. Dengan demikian, tumbukan antar partikel akan lebih sering terjadi. Nah, sifat berikutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerakan partikel koloid akibat pengaruh medan listrik. Elektroforesis berfungsi untuk menentukan muatan dari suatu partikel koloid. Bisa kita amati pada gambar, ini merupakan aliran elektroforesis. Nah, bila ditempatkan koloid dan bergerak menuju elektroda positif, maka koloid tadi tentunya bermuatan negatif. Dan sebaliknya, apabila pergerakan koloid menuju elektroda negatif, maka koloid akan bermuatan positif. Sifat selanjutnya adalah adsorpsi. Nah, adsorpsi adalah peristiwa penempelan suatu zat pada permukaan koloid akibat gaya tarik-menarik partikel koloid dengan partikel lainnya. Contoh peristiwa adsorpsi adalah Sol FeOH3 bermuatan positif karena menyerap ion H+. Sementara Sol AS2S3 bermuatan negatif dikarenakan menyerap ion dari S-2. Contoh aplikasi dari adsorpsi adalah pada proses pemutihan gula pasir dan pemanfaatan norit atau arang aktif. Nah, sifat berikutnya adalah koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid. Koloid ini umumnya bermuatan stabil. Ketika kehilangan muatan, koloid akan mengalami koagulasi. Koagulasi bisa terjadi akibat adanya elektrolisis, penambahan elektrolit, dan pendidihan. Contoh peristiwa koagulasi adalah pada pembentukan delta di muara sungai dan proses penjernihan air. Sifat selanjutnya yaitu dialisis, yaitu proses pemurnian koloid dari ion-ion menggunakan membran semi-permeabel. Contohnya pada proses hemodialisis. Di sini ginjal kita berperan untuk menetralisir atau menyaring racun-racun seperti urea, keratin yang terdapat di dalam darah. Dan ini menggunakan prinsip dialisis. Nah, sifat yang terakhir yaitu koloid pelindung, yakni koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Contoh pemanfaatan gelatin pada es krim yang menyebabkan es krim selalu bersifat stabil. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.